Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM tampaknya mencium kemenangan kliennya di sidang pra-peradilan sudah di atas angin. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti itu akan disidangkan pada Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, AF juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu AF juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar AF dihadirkan dalam persidangan tersebut. Saya sudah mengancam silakan hakim hadirkan AF yang awalnya dalam konferensi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kata dia. Tony pun siap mencecar AF dan menduga bisa saja sebenarnya AF yang terlibat dalam kasus Vina. Kami akan cecar AF, siapa tahu jangan-jangan AF terlibat, kata dia. Tak hanya AF, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Siapa lagi? Sudirman? Kami akan tanya dari hati ke hati, karena kami ini orang Cirebon, kata dia. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Benny Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Jadi hanya 2 itu, yaitu keterangan AF dan terpidana Sudirman, silakan hadirkan pasti kami cecar, jelasnya. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Sehingga keputusannya tidak dihadirkan, kami menduga rekayasa saksi-saksi itu adalah benar, kata Tony. Pengacara Peggy Setiawan yang lain, Niko Kilikili mengatakan, kliennya harus segera dibebaskan. Lihat foto hal itu lantaran bukti yang akan dibawa Polda Jabar tidak kuat. Sehingga berdasarkan pemetaan, kemenangan Peggy Setiawan sudah berada di atas angin. Jadi bicara hukum itu hanya 2, bukti dan saksi. Kalau bukti dan saksi tidak lengkap, tidak bisa dibuktikan secara benar, maka harus sesegera mungkin Peggy Setiawan dibebaskan, jelasnya. Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani mengaku siap menunjukkan alat bukti yang memberatkan Peggy Setiawan. Kalau dia menyatakan 2 alat bukti gak cukup, terserah mereka. Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar, kata dia. Bahkan menurutnya, pihak tim kuasa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari pengacara Peggy Setiawan. Semua dalil-dalil yang mereka sampaikan kita sudah siap, tandasnya. Ia pun menegaskan bahwa Polda Jabar hanya memiliki 1 saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Kita akan bantah dalil-dalil mereka. Dari Polda saksi ahli aja, 1 orang, kata dia. Peggy Setiawan, kuli bangunan yang ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, tengah menggugat di sidang pra-peradilan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dengan pihak Polda Jabar beradu bukti kuat di sidang peradilan yang diketuai Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Jika Peggy Setiawan menang, maka Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada sang kuli. Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi secara materi. Dilansir dari Warta Kota, ganti rugi secara materi ini tertuang jelas dalam Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lainnya tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris, dalam hal ini keluarga, bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Lebih lanjut terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap tertuang dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang KUHP.
Dalam pasal 9 disebutkan secara rinci nominal ganti rugi yang bisa diterima oleh korban salah tangkap atau keluarga korban. Ada 3 penjelasan terkait pemberian ganti rugi secara materi berupa uang untuk korban salah tangkap. Di antaranya untuk korban salah tangkap, lalu korban salah tangkap yang berakhir mengalami luka berat atau cacat, dan korban salah tangkap yang dinyatakan tewas. Pada ayat 1 dijelaskan jika korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang paling sedikit sebesar Rp500.000 dan paling banyak senilai Rp100 juta atau Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan ganti rugi uang untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, paling sedikit sebesar Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta atau Rp300 juta. Ayat 3 dikhususkan untuk korban salah tangkap yang berakhir tewas. Maka besaran ganti rugi paling sedikit dengan nominal Rp50 juta dan paling banyak sebesar Rp600 juta atau Rp600 juta. Maka jika dinyatakan tak terbukti sebagai pelaku dalam kasus Vina Cirebon, Peggy akan langsung bebas. Kabid Hukum Polda Jawa Barat Kombes Nur Hadi Handayani menjadi sorotan publik di tengah kasus pembunuhan Vina. Pasalnya Kombes Nur Hadi merupakan ketua tim kuasa hukum Polda Jawa Barat yang siap bertarung di sidang pra-peradilan agar Peggy Setiawan tetap menjadi tersangka. Lantas inilah sosok dan harta kekayaan dari Kombes Nur Hadi. Dikutip dari Tribunnews.com, Kombes Nur Hadi memiliki kekayaan hampir 5 miliar rupiah sesuai dengan LHKPN. Harta itu berkali-kali lipat dari kekayaan Hakim Eman Sulaiman, di mana harta kekayaan Eman Sulaiman tak menyentuh angka 1 miliar rupiah. Nur Hadi memiliki rumah di kota Bandung seharga 3 miliar rupiah. Calon jenderal itu juga memiliki 2 mobil dan 1 motor. Kombes Nur Hadi Handayani tercatat tidak memiliki utang. Dikutip dari surya.co.id, Kombes Nur Hadi dinilai jagoan dalam kasus pra-peradilan. Tercatat, Kombes Nur Hadi berhasil mencetakkan kemenangan dengan lebih dari total 53 kasus. Sementara pihaknya mengaku akan membeberkan bukti agar Peggy Setiawan tetap dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan Vina. Adapun hal itu akan disampaikannya dalam agenda sidang jawaban Polda Jawa Barat yang akan digelar pada Selasa 2 Juli, yang menegaskan bahwa Polda Jabar sudah siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat hadir tidak punya bukti saksi di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina. Hadir di sidang pra-peradilan Polda Jabar rupanya belum siap menjawab tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon, Senin, 1 Juli 2024. Namun sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, Selasa. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Rupanya kuasa hukum Peggy mengatakan akan mengajukan replik, sehingga meminta sidang jawaban dari termohon digelar hari ini. Kemudian Eman Sulaiman pun menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini. Kombes Nur Hadi Handayani lalu berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah sepakat akan memberikan jawaban pada Selasa. Sontak jawaban itu langsung disoraki oleh pengunjung sidang. Eman Sulaiman pun menjadwalkan sidang jawaban pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian lanjut Eman, pada Rabu, 3 Juli 2024, sidang pra-peradilan masuk agenda pembuktian. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku akan menghadirkan bukti berupa saksi dan surat. Sementara sidang pembuktian dari termohon akan dijadwalkan pada Kamis, 4 Juli 2024. Rupanya Polda Jabar tidak memiliki bukti saksi untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Sementara itu, untuk kuasa hukum Peggy Setiawan, akan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan surat. Ditemui usai sidang, Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan, pihaknya akan menunjukkan bukti terkait penetapan Peggy sebagai tersangka.
Ia juga kembali menegaskan kalau pihaknya tidak memiliki saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM tampaknya mencium kemenangan kliennya di sidang pra-peradilan sudah di atas angin. Hal itu dikarenakan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti berupa saksi yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pada sidang pra-peradilan hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Polda Jabar mengatakan akan membawa saksi ahli 1 orang dan dokumen. Alat bukti itu akan disidangkan pada Kamis, 4 Juli 2024. Sementara tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menghadirkan alat bukti pada Rabu, 3 Juli 2024. Alat bukti yang akan dibawa ke persidangan yakni berupa saksi, saksi ahli, dan dokumen atau surat. Kuasa hukum Peggy Tony RM menantang Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman untuk memaksa Polda Jabar menghadirkan saksi. Sebab saat muncul di publik, Aep juga mengaku mengenali Peggy Setiawan sebagai pelaku. Bahkan saat itu Aep juga mengaku sempat diperiksa Polda Jabar terkait penangkapan Peggy Setiawan. Untuk itu, Tony meminta agar Aep dihadirkan dalam persidangan tersebut. Tony pun siap mencecar Aep dan menduga bisa saja sebenarnya Aep yang terlibat dalam kasus Vina. Tak hanya Aep, Tony RM juga meminta hakim untuk mendatangkan terpidana Sudirman. Sudirman diduga merupakan terpidana yang mengaku mengenali Peggy Setiawan. Menurut kakaknya, Beni Indrayana, Sudirman sekolah di SD yang bersebelahan dengan Peggy. Tony pun berharap agar 2 saksi itu bisa dihadirkan dalam persidangan. Namun jika Polda Jabar tak bisa menghadirkan keduanya, ia meyakini kalau adanya dugaan rekayasa saksi itu benar adanya. Pengacara Peggy Setiawan yang lain, Niko Kili-Kili mengatakan, kliennya harus segera dibebaskan. Hal itu lantaran bukti yang akan dibawa Polda Jabar tidak kuat. Sehingga berdasarkan pemetaan, kemenangan Peggy Setiawan sudah berada di atas angin. Deddy Mulyadi, keheranan dengan pernyataan